Apa saja cara yang ketiga? Jadi beliau memilih untuk mengajarkan jalan menuju Allah dengan jalur yang ketiga, yaitu jalur para pencinta. Nah, sebagaimana semua kitab mengenai itu, maka semua jalan dimulai dengan taubah. Taubah itu ibarat kita mau buka jalan semak belukar, dibersihkan dulu semak belukarnya baru jalan. Ibarat orang yang sedang menggunakan sesuatu seperti mungkin dia ingin berhias wajahnya, maka dia sebelum berhias lebih dahulu dia lakukan adalah membersihkan wajahnya, bukan langsung meriasinya. Apabila kita hendak merias wajah, hendak ingin membaguskan muka, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan minyak-minyaknya, kotoran-kotorannya, baru kemudian melakukan yang lain. Inilah kesalahan banyak orang-orang dalam berjalan menuju Allah, langsung banyak ibadah, langsung banyak ngaji, tapi belum membuat satu bab, yaitu at-taubah. Dan taubah menurut bab ahlul mahabbah yaitu keluar dari segala hal yang menghalangi kita dari Allah, keluar dari semua hijab daripada Allah, baik hijab dunia ataupun akhirat. Hijab dunia yaitu bentuknya sifatnya materi, bukan berarti kemudian tidak menjadikan membuang kemewahan dunia, bukan. Hijab akhirat berarti pun tidak mengangan-angankan surga semata, tapi lebih kepada keridhaan yang mempunyai surga. Ya. Lalu kita bahas mengenai zuhud. Ya. Zuhud itu al-khuruj an mata'iha wa syahawatiha qaliliha wa kathiriha. Nah, zuhud ini zuhud fid dunya. Jadi ada zuhud fid dunya, keluar dari tersitanya kolbu daripada ingin menikmati dunia, kecenderungan kepada dunia sedikit ataupun banyak. Ingat, keluar yaitu keinginan hati, keinginan syahwat untuk menikmati dunia. Bukan berarti tidak boleh menggunakan dunia. Dunia itu makhluk Allah, kita ini juga makhluk Allah. Apabila di dalam hati ini ada dunia, dunia mengira kita adalah budaknya. Maka Nabi mengatakan ta'iba abdud dinar, akan lelah orang-orang yang menyembah dunia, barang dunia yang bernama duit. Ya. Oleh karena itu, jalannya para aulia-aulia Allah adalah lafaz yang paling bawah ini, haqiqatul zuhdi an tazhad bid dunya wal akhirah. Tidak hanya zuhud dari hal-hal materialistis, tapi juga zuhud daripada mengejar pahala. Mencari pahala itu baik, tetapi kalau ingin thariqah yang ketiga, jalan yang paling cepat kepada Allah, kita tidak hanya mencari pahala, tapi mencari, mengejar, mengenal siapa yang memberi pahala. Maka ada ungkapan di situ, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya. Ya. Dunia haram untuk orang ahli akhirat. Ahli akhirat itu tadi yang orang-orang yang sudah tidak lagi mencari dunia, minimal dia beribadah itu niatnya hanya satu, yaitu untuk kebahagiaan akhirat. Tapi orang-orang ahli akhirat yang mencari surga, mereka pun terhalang untuk bertemu Allah karena kenikmatan surga. Maka huma haramani ahlillah, baik tujuan dunia, kenikmatan duniawi atau kenikmatan surgawi, itu dua-duanya akan terhalang, akan diharamkan bagi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah yang ring satu, yang level satu, kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke yang ketiga, ya, at-tawakkul. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Al-Qutub Najibuddin Al-Kubra, dan para masyaikh kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan siapapun yang berjasa mengadakan kajian ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu tentang at-tawakkul, bertawakal. At-tawakkul bahasa Arab berarti mewakilkan, menyerahkan.
Kita kalau punya wakil lalu kita pergi keluar, maka kita menyerahkan tugas kepadanya. Nah, apabila seseorang bertawakal kepada Allah, maka dia sebenarnya sedang menyerahkan hakikat segala sesuatu kepada Allah Ta'ala, ya. Itu maksud daripada bertawakal. Tawakal tidak ada urusannya dengan malas. Jadi malas itu dosa, ya. Malas itu penyakit yang ada di dalam diri. Orang-orang yang malas, dia ngeles dan mengatakan dirinya sedang bertawakal, padahal dia sedang malas, ya. Kita tidak akan bersembunyi dengan kata tawakal terhadap kemalasan kita. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi kami dari kelemahan dan kemalasan. Tawakkul cuma jadi dalam bahasa Indonesia lebih digunakan kata kerjanya itu tawakkal, tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Dari kata ini masyhurlah istilah penyerahan total diri kepada Allah dengan istilah tawakal. Apa makna yang dikatakan menurut ulama ahlillah, ulama-ulama ahli cinta kepada Allah, para aulia-aulia Allah? Mereka memberikan makna tawakkul dengan makna yang lebih ringkas. Tawakkul berarti keluar, khuruj, keluar anil asbab, daripada asbab-asbab, wassabab, dan sebab apa saja, yaitu segala sesuatu selain Allah. Jadi al-asbab wassabab itu segala sesuatu selain Allah. Siqatan billah, karena trust, percaya kepada Allah. Dan ini adalah pekerjaan kolbu, bukan pekerjaan fisik. Jadi tawakal itu letaknya di dalam kolbu. Maka ini tidak ketahuan kalau orangnya tidak merasakan dengan kolbunya. Jadi tawakal bukan kelihatan dari dia tidur-tiduran, dia santai, bukan. Tapi tawakal adalah sesuatu kepercayaan. Kepercayaan itu adanya di dalam kolbu, ya. Kama huwa bil maut, sebagaimana persoalan kematian, ya. Kita kalau masalah mati, kita kan serahkan diri kepada Allah. Maka sikapilah semuanya seperti itu, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, lalu dalam surah At-Talaq ayat 3, siapa yang berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan dia. Jadi kenapa kita ini nggak pernah cukup, tidak pernah merasa tenang? Karena kita tidak total kepada Allah. Ternyata wirid-wirid kita tidak pernah menjaga kita. Sedekah kita pun tidak akan mampu menolak bala sehebat yang kita bayangkan. Ya, yang betul-betul mampu adalah Allah itu sendiri. Maka jangan bersandar dengan amalan, jangan menggantungkan diri dengan kuantitas amal, tapi serahkanlah diri kita kepada yang kita sembah dalam beramal. Buatlah pengakuan, ya Allah, ya Tuhanku, amalanku tidak sempurna, sedekahku tidak ikhlas, tapi Engkau maha sempurna, dan Engkau adalah zat yang maha tulus. Nah, kalau kita mengenal Allah dengan benar-benar hak, ya, hakul ma'rifah, maka rasa percaya itu akan muncul lebih kuat lagi, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila ada orang yang paling terpercaya, paling hebat, menjamin kita bisa tenang. Adakah yang lebih kuat, lebih terpercaya daripada Allah? Lalu Allah mengatakan, siapa yang berserah diri kepadaku, aku akan mencukupkannya. Itulah makna daripada surat At-Talaq ayat 3. Apa zikirnya supaya muncul rasa ini? Itu tadi pemahamannya, memutuskan kaitan hati dari selain Allah, ya, memutuskan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita telah memutuskan hati, jadi hati ini harus diputus dari selain Allah. Inilah yang disebut dengan tawakal. Baru disebut tawakal, ya. Pemahamannya seperti itu, lebih kurang.
memutus hati dari selain Allah. Apa aja selain Allah itu? Bahkan tidak bergantung kepada malaikat, ya, seperti jin, jimat, bahkan amal. Kita nggak bergantung ke amal, bukan berarti kita nggak beramal. Kita nggak bergantung ke malaikat, bukan berarti kita harus menghardik-hardik malaikat, menghardik jin, ya, atau kemudian menghina jimat. Tidak, ya. Bukan seperti itu. Kita bergantung kepada Allah dalam bab, misalnya bab sehat. Tawakal dalam bab sehat misalnya. Bagaimana? Kita tetap berobat, ya, tapi hati mengharapkan kesembuhannya dari Allah. Nah, ini contohnya, ya. Jadi tetap mengambil asbab secara zahir, tapi batinnya kolbu hanya bergantung kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan ini, secara pahamnya tadi sudah. Lalu apa auratnya? Wiridnya ada dua. Pertama, zikir hasballah, ya. Yang pertama zikir hasballah. Hasballah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama zikir hasballah. Hasballah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah Allah, itu maknanya. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Hasbu ini artinya cukup. Cukuplah bagi kami, yaitu Allah. Dialah sebaik-baik yang mewakili, yang menerima penyerahan. Inilah zikir dulu Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ketika beliau diusir dan dibakar, lalu dimusuhi, malaikat datang membantu, tapi beliau mengatakan tidak, cukuplah Allah. Jadi Nabi Ibrahim menolak bantuan malaikat, bantuan binatang, jin, semua ditolak, apalagi manusia. Beliau kemudian hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu Nabi Ibrahim, ya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih lagi. Nabi Muhammad lebih bulat penyerahan dirinya kepada Allah dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Nah, ini diamalkan. Nah, kalau Imam Syadzili mengamalkannya dalam angka-angka tertentu, nah, kalau kita untuk berlatih mungkin pagi sore 100, atau kalau nggak sanggup ya 7 kali, ya. 7 kali. Kalau sudah agak kuat 100 kali. Bukan angkanya yang penting, tapi mengulang maknanya yang penting. Ada juga wiridannya, yaitu 450 kali. Nah, ini aurat-aurat